Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, teman-teman, kita ketemuan lagi dan kali ini kita akan menonton bersama-sama film The Naked Gun. Selamat menikmati. Adegan 1, lokasi pelabuhan Los Angeles. Ini adalah agen polisi Nordberg. Dia sedang menyadap pembicaraan dari orang-orang yang ada di dalam suatu kapal, yaitu kapal I Love You, yang dia curigai adalah tempat produksi narkoba bentuknya heroin. Pada akhirnya Nordberg yakin sehingga dia naik ke atas kapal lalu mencoba untuk mendobrak pintunya. Akan tetapi pintunya teramat sangat tipis. Nordberg pun terkejut karena ternyata di dalam banyak sekali orang. Dan tiba-tiba muncullah bosnya atau bisa dibilang gembong narkobanya. Dan dia bernama Vincent Ludwig. Dan Vincent memerintahkan anak buahnya untuk menembak agen polisi Nordberg sampai mati. Kill him. Dan Nordberg pun dihujani peluru, ditembaki oleh seluruh anak buah dari Vincent Ludwig. Dan Nordberg berusaha melarikan diri, akan tetapi dia harus melewati beberapa rintangan terlebih dahulu sebelum berhasil lolos. Adegan 2, lokasi bandara Los Angeles. Dari kerumunan bisa kita lihat seorang bapak tua, dia adalah kapten polisi Ed Hocken, atau bisa kita panggil akrabnya Ed saja ya. Ini bukan pemeran utama, nanti pemeran utamanya akan segera dia jemput. No flowers, thank you. Nah, ini dia pemeran utama film ini, Sersan Frank Drebin, atau enaknya kita panggil Frank aja ya. Frank ini udah kegeeran, karena dia pikirnya dia adalah orang yang ditunggu oleh para wartawan. Ternyata tidak, sebenarnya ada artis di dalam pesawat itu. Frank, they're not here for you. Weird Al Yankovic is on the plane. Dan inilah artis yang ditunggu oleh para wartawan itu. Jadi bukan Frank. Dan pada akhirnya tanpa rasa bersalah, mereka langsung pergi menuju mobil mereka untuk pergi ke lokasi baru. Coba kita perhatikan. Di belakang itu sudah ada mobil polisi. Mereka berdua ini seharusnya naik mobil itu, bukan mobil ini. Lalu ini mobil siapa? Adegan 3, lokasi rumah sakit. Oh, ternyata mereka berdua ini salah bawa mobil dan ini adalah mobil pengerek koper-koper dari penumpang yang ada di dalam pesawat. Berarti ini penumpang kopernya pada hilang semua, ini dibawa sama mereka berdua. Frank dan Ed mengunjungi Nordberg dan sepertinya Nordberg selamat. Padahal sudah ditembaki berapa peluru itu ya. Dan ketika Frank menyapa Nordberg, ada hal yang mengejutkan terjadi. Me, Frank, your buddy. Setelah kejadian tragis tadi, akhirnya Nordberg memberikan petunjuk tentang I love you, yang dimana Frank salah sangka. Dia berpikirnya itu adalah ungkapan cinta Nordberg kepada Frank. Sebenarnya Frank ingin memberitahu kalau itu adalah tempat bandar narkoba tersebut. I love you too, Nordberg. Who were they? Kemudian istri Nordberg memberikan sebuah foto yang memang meyakinkan kalau itu adalah kapal I Love You yang dimaksudkan oleh Nordberg. Frank beberapa saat memperhatikan fotonya dan di sini dia tahu dia sudah salah paham dan dia tidak mau kehilangan wibawa, makanya dia memberikan ekspresi itu. I realize that. Adegan 4, lokasi gedung konferensi pers. Ratu Elizabeth dari Inggris telah memasukkan kota Los Angeles sebagai salah satu kunjungan internasionalnya. Dan juru bicaranya memberitahu soal ini. Dan bisa kita lihat, Frank sudah sibuk minum dan minum dan minum terus. Kebanyakan minum ini orang. Lalu kemudian juru bicara Ratu Elizabeth mempersilahkan Frank untuk memberikan sepatah dua patah kata dan
tuntaslah perkataan dia. Sebenarnya tidak penting juga, makanya tidak saya munculkan di sini. Thank you, Lieutenant Drebin. Ketika konferensi pers masih berlangsung, Frank yang tadinya kebanyakan minum akhirnya mengendap-endap pergi ke toilet. Frank lupa kalau pengeras suara masih menempel di badannya dan terus menyala. Dan ini dibawa masuk juga ke toilet sehingga semua orang menjadi tahu apa yang terjadi di dalam toilet. Dan berikut kita akan memperdengarkan ASMR. Gimana sih kalau orang kencing dan kentut itu secara barengan? Yuk. Adegan 5. Lokasi pelabuhan Los Angeles. Found floating face down in the water. In a case where there are no leads, you have to start somewhere. And that somewhere was the harbor area. Frank berhasil menemukan seseorang yang mengetahui banyak kejadian di pelabuhan itu. Yeah. Lieutenant Drebin, police squad. Dan Frank memperlihatkan foto agen polisi Nordberg untuk sekedar memancing ingatan dari orang tersebut. You familiar with that face? Lalu Frank memberikan uang sogokan kepada orang itu untuk menjawab segala macam pertanyaannya. Maybe this will refresh your memory. Sebelum menjawab pertanyaan Frank, orang itu malah bertanya balik kepada Frank, "Untuk apa Anda bertanya pertanyaan seperti itu?" I can't tell you that. Well, maybe this'll help. Karena marah dan kesal, Frank kembali mengambil uang sogokannya lalu mengancam orang itu. Dan pada akhirnya orang itu mau menjawab juga. Dan dia bilang kalau kejadian ini berhubungan dengan Vincent Ludwig. All right, I'm going down to Ludwig's office. I'll find out if you're telling the truth. Adegan 6. Lokasi perusahaan Vincent Ludwig. Frank menemui Vincent Ludwig di perusahaan miliknya untuk bertanya perihal narkoba dan percobaan pembunuhan agen polisi Nordberg. Apakah ini berhubungan langsung dengan Vincent? Now I was getting ready to question him about drugs and attempted murder on his own docks. Frank bertemu dengan Vincent. Lalu Vincent menawarkan cerutu Kuba kepadanya. Akan tetapi Frank sepertinya salah nalar nih. Dia pikir Vincent bertanya apakah asalnya dari Kuba. Lalu dia menjawab, "Saya keturunan Belanda Irlandia." Ini percakapan yang tidak nyambung sebenarnya. Cuban? No, Dutch Irish. My father was from Wales. Oh. Vincent memberitahu Frank kalau ruangan kantornya ini berisi koleksi benda-benda seni yang sangat mahal harganya dan juga dia memperlihatkan kalau ikan peliharaannya ini pun berharga ratusan juta. A Gainsborough Ming vase, particular one, is valued at over $20,000. This is a rare samurai pen, a gift from Emperor Hirohito. Sambil asik bermain-main dengan pulpen yang sangat langka milik Vincent, Frank memberitahu kalau dia sedang sibuk menyelidiki kasus percobaan pembunuhan. I'm investigating the attempted murder of one of your dock workers. A man named Nordberg. Frank memasukkan tangannya ke dalam akuarium untuk mengambil pulpen atau pena yang sangat langka itu. There's no room in my organization for any type of criminal activity. Ikan milik Vincent yang berharga ratusan juta itu berhasil memberikan pelajaran kepada Frank. Out there just 5 years ago. Yeah! It's acres of them, as far as the eye could see. But now... Tentu, Vincent tidak mau mengakui kejahatannya. Lalu Frank meminta tolong kepada Vincent untuk diberikan data-data tambahan untuk dimasukkan ke dalam laporan kerjanya. Dan pada akhirnya, Vincent memanggil asistennya yang sangat cantik. You've been very cooperative. I'll make a note of that in my report. My pleasure. Wanita yang cantik ini bernama Jane Spencer. Jane memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh Frank. Dan sepertinya mereka berdua ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Wow. Shipping and employment records for Pier 32. Thank you. Thank you for your help, Miss Spencer. Setelah Frank pergi, Vincent mendatangi Jane. Lalu dia berlagak seperti orang suci, orang yang baik. Dan dia memberitahu Jane kalau dia tidak mau ada suatu kejahatan di dalam perusahaannya. But if there is something illegal going on in this company, I need to know everything about it so we can root out any wrongdoers. Vincent meminta tolong Jane atau mungkin menugaskannya untuk mendekati Frank, sekedar untuk menggali informasi tentangnya. Well, to get to know Lieutenant Drebin a little better, I'm sure you will.
Adegan 7. Lokasi markas kepolisian. It was about 4 p.m. when I returned to police squad. Mobil Frank biasa nabrakin mobil lain atau orang. Kali ini si mobil merasa direndahkan ketika Frank menabrakkan dirinya ke tong sampah dan memutuskan untuk mengejar dan menabrak Frank. Frank tipe orang pelupa. Dia memperlihatkan lencananya dan menodongkan pistol ke arah mobilnya sendiri dan menyuruh mobilnya itu untuk berhenti. Dan dor, lalu boom, itu mobil meledak dengan indahnya. Dan yang konyolnya lagi, dia bertanya kepada orang sekitar siapa yang tahu pengemudi mobil dan nomor plat mobilnya. Frank dan atasannya bertemu dengan ahli investigasi dan meneliti serat baju milik agen polisi Nordberg, dan di situ terdapat bubuk putih, yaitu heroin murni. Focused in closer, we discovered a fine white powder. Pure heroin. Frank tidak percaya kalau agen polisi Nordberg ikut terlibat dalam kasus ini, dan atasan Frank memberikan waktu 24 jam kepada Frank untuk membuktikan kalau agen polisi Nordberg tidak bersalah. I'm sorry, Frank. I'm giving you 24 hours to clear Nordberg. Adegan 8. Lokasi, kantor Vincent Ludwig. Selain usaha sampingan narkoba, Vincent juga memiliki usaha sampingan lain ternyata, yaitu jasa pembunuh bayaran, dan dia kedatangan tamu penting yang akan memakai jasanya. My price is $20 million. Price is not a problem. Vincent bertanya kepada Pap Smear, siapa pembunuh yang paling efektif? Tell me, Mr. Papsmear, in all the world, who is the most effective assassin? Dan Vincent memberikan jawaban, pembunuh yang efektif adalah seseorang yang tidak tahu kalau dia pembunuh. Di saat yang bersamaan, masuklah seorang pelayan tua yang mau menyiapkan teh untuk Vincent dan Pap Smear. One who doesn't know is an assassin. Dan kemudian Vincent menekan suatu alat misterius ke arah pelayan tua itu dan terjadilah hal yang mengejutkan. Pelayan tua itu seperti terhipnotis, lalu mengambil senjata yang ada di dalam laci meja milik Vincent. I must kill Papsmear. Berhasil membuktikan kehebatannya kepada Pap Smear, Vincent segera mematikan alat itu lalu pelayan tua itu segera tersadar dan tidak tahu apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Will that be with cream and sugar, sir? Vincent tadi menggunakan sejenis alat induksi sensorik yang bekerja menghipnotis siapapun yang menjadi targetnya. Tell me, Mr. Papsmear, have you ever seen sensory-induced hypnosis? Vincent yakin dengan kehebatan alatnya, siapapun bisa diubah menjadi seorang pembunuh katanya. Anyone can be an assassin. Adegan 9. Lokasi rumah sakit. Frank mengunjungi agen polisi Nordberg sambil membawa catatan yang diberikan oleh Vincent dengan maksud supaya Nordberg bisa mengingat apa yang terjadi. Dan seperti biasa, ada tragedi terjadi di parkiran. I had 24 hours to come up with something that would clear my good friend's name. I decided to return to the hospital with Ludwig's shipping records to see if I could jog Nordberg's memory. Ada seorang dokter yang mau mengecek keadaan agen polisi Nordberg. I'll be with you when I finish with Mr. Norberg. Yes. Dan ada orang suruhan Vincent mengaktifkan alat pembunuh itu. Ternyata si dokter yang terkena pengaruhnya dan akhirnya mencoba membunuh agen polisi Nordberg. And out of here in a couple of... I must kill Nordberg. I must kill Nordberg. Frank segera masuk dan berhasil mencegah aksi si dokter. Lalu si dokter berusaha kabur. Frank menghentikan sebuah mobil dan menyuruh si pengemudi untuk membuntuti mobil si dokter. The car! Follow that car! Frank kaget karena cewek bernama Stephanie yang dia suruh itu ternyata sedang kursus mengemudi mobil. Now pull into traffic. Try and ease off on the brake. Frank berusaha menghentikan si dokter dengan melepaskan tembakan. Tak mau kalah, si dokter membalasnya dengan tembakan juga dan membuat Stephanie histeris ketakutan. Stephanie mengikuti dokter itu dan mobilnya ternyata masuk jalur overboden. Apply the brakes.
Supir truk itu memberikan sumpah serapah kepada Stephanie, lalu si bapak tua sebagai instruktur mengemudi memberikan instruksi kepada Stephanie untuk melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Right, Stephanie. Gently extend your arm. Extend your middle finger. Mengemudi dengan cepatnya, si dokter tak menyadari ada truk pengangkut bahan bakar di depannya. Lalu terjadilah kecelakaan hebat yang merenggut nyawa si dokter. Di saat orang sibuk berhamburan menyelamatkan diri, Frank dengan pedenya berdiri dekat lokasi ledakan dan menyuruh bubar kerumunan yang sedang menonton dari kejauhan. Dari kejauhan, masih aman. Dia malah mendekati ledakan. Adegan 10, lokasi, unit apartemen Frank. Ketika mau memasuki apartemennya, tiba-tiba Frank terkejut karena dia merasa ada orang di dalam. You're late. Ternyata, si penyelinap itu adalah Jane Spencer yang sudah kenalan dengan Frank sebelumnya dan dia sedang memasak daging panggang. Tunggu. Daging panggang atau daging rebus ini? I'm boiling a roast. How hot and wet do you like it? Setelah makan malam, Frank dan Jane Spencer menjadi semakin dekat. Mereka bersenang-senang bersama. Nah, ini dia adegan ranjang yang kita tunggu-tunggu. Tapi tenang aja, mereka melakukan adegan ranjang ini dengan sangat aman loh. Jadi, untuk teman-teman semua, selamat menikmati. Adegan 11, lokasi kantor Vincent Ludwig. Sambil nyemil kacang berbumbu, Frank dan Ed ternyata sudah lama menunggu di depan gedung kantor milik Vincent. Frank sangat mencurigai Vincent terkait dengan kasus narkoba yang diselidiki oleh agen polisi Nordberg. Ludwig knows a lot more than he's telling us. Look, he's the only one outside of ourselves who knew that Nordberg was still alive. Frank melihat Vincent keluar dari gedung untuk masuk ke dalam mobilnya untuk pergi ke suatu tempat. Look, there he is. Frank bergegas keluar mobil dan bisa kita simpulkan kalau mereka sudah menunggu sangat lama untuk Vincent pergi. Terbukti dari banyaknya cemilan yang mereka makan. Alright, just trust me on this, Ed. I know I'm right. Frank menyelinap ke dalam kantor Vincent untuk mencari bukti dan dia menemukan selembar kertas. Frank membaca kertas tersebut yang berisi kalau Pap Smear memberikan $20 juta kepada Vincent untuk membunuh Ratu Inggris. 20 million deposited at Money Bank Zurich upon proof of Queen's death? Bukan Frank namanya kalau tidak ceroboh. Ya, tanpa sengaja dia membakar barang bukti utama. Api sudah menjalar kemana-mana dan Frank berusaha untuk menyelamatkan lukisan akan tetapi malah menghancurkan semuanya. Lukisan yang dia coba untuk selamatkan pun ikut-ikutan hancur. Adegan 12, lokasi gedung pertemuan, acara tur Ratu Inggris. Frank memberitahu atasannya Ed kalau Vincent akan membunuh Ratu Inggris di acara ini. Ed, Frank, what are you doing here? They're planning on doing it tonight, Ed. Here. That's why they're trying to knock me off. Ternyata Vincent ikut serta dalam acara tersebut dan mempersembahkan senjata laras panjang kuno sebagai hadiah untuk Ratu Inggris. This Revolutionary War musket, generously donated by Mr. Vincent Ludwig. Ketika Ratu Inggris masuk, Frank melihat Vincent seperti siap menodongkan senjata laras panjang itu ke arah sang ratu. Queen Elizabeth II. Dengan cekatan, Frank berlari untuk menyelamatkan sang ratu dan mendorongnya. Sang ratu pun selamat dengan penuh gaya. Adegan 13, lokasi kantor kepolisian. Sampai masuk berita, Frank malah dianggap orang banyak mengacaukan acara tersebut yang membuat dia dipecat dari kepolisian. It's disgusting the way they splash this stuff all over the newspapers.
They can't kick you off the force, Frank. It's just not fair. Tiba-tiba Jane datang menemui Frank dan memberitahu kalau Vincent akan melakukan percobaan kedua untuk membunuh Ratu Inggris. Frank, you gotta listen to me. I have important information for you. You were right all along, Frank. Ludwig is planning to have someone assassinate the Queen. Lalu Frank bertanya kepada Jane di mana rencana lokasinya dan dia menjawab di pertandingan baseball. Where? At the baseball game. The Queen will be there this afternoon as a guest of Ludwig. I'm supposed to be with him. Ed bertanya kepada Jane apakah Vincent sendiri yang akan melakukannya. Dan Jane menjawab bukan Vincent, melainkan seorang pemain baseball yang sedang bermain nanti di sana. No, he said a player's gonna do it during the 7th inning stretch. The game starts in 20 minutes. I better get down there right away. Adegan 14, lokasi lapangan baseball. Frank begitu bernafsu untuk mencari calon pembunuh si Ratu Inggris. I've got to get that assassin before the 7th inning stretch. If Jane is right, it could be any one of those players. Ratu Inggris akhirnya datang juga dan bersiap-siap untuk duduk di area VIP. Ternyata, Frank turun ke lapangan dan menyamar menjadi wasit. Ketika permainan dimulai, Frank menggeledah satu persatu pemain untuk mencari pemain yang kemungkinan memegang senjata. Vincent memulai aksinya dengan menekan tombol remote control untuk membuat salah satu pemain terhipnotis dan jadi pembunuh. Seketika pemain itu mendekati bantalan base inning dan di bawahnya ternyata sudah ada pistol yang sudah disiapkan Vincent sebelumnya. I must kill the Queen. Frank berlari dari belakang dan melompat ke atas punggung pemain itu dan seketika memicu keributan massal antar pemain. Pemain yang sudah terhipnotis itu berhasil keluar dari kerumunan yang lain yang sedang baku hantam dan pergi menuju ke arah Ratu. I must kill the Queen. Frank menembakkan sejenis jarum bius ke arah pemain itu, akan tetapi tembakannya meleset ke arah salah satu penonton. Whoops. Berkat tembakannya yang tidak jitu tapi hoki, Frank akhirnya berhasil menyelamatkan sang ratu dari aksi percobaan pembunuhan terhadap dirinya. That's not the umpire, Your Honor. Ternyata masih ada satu masalah lagi. Kali ini Jane ditawan oleh Vincent, akan tetapi Vincent berhasil dikalahkan. Stay where you are, villain. Frank dan Ed segera melihat ke bawah dan melihat Vincent nasibnya berakhir dengan naas. Itulah akhir cerita dari film ini. Semoga kalian bisa enjoy ya. Sampai ketemu lagi di film-film Hollywood lainnya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.